Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Vidya Siti Nur Oktaviani. Ibu adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 3. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, tentunya Ibu akan menanyakan kabar kalian. Tentunya hari ini baik ya, dan tetap semangat. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang adanya makhluk goib. Apakah adik-adik tahu apa tuh makhluk goib? Nah, makhluk goib adalah makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata atau makhluk astral adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh penca indera manusia. Kata makhluk berasal dari kata bahasa Arab yang diciptakan dan goib yang artinya tidak tampak, sehingga goib di sini maksudnya adalah apabila dilihat dari sudut pandang atau indera mata manusia terhadap makhluk-makhluk tersebut. Nah, mungkin adik-adik masih kurang paham apa sih itu makhluk goib. Nah, makhluk goib itu adalah seperti jin dan setan. Tentu adik-adik tahu kan apa itu jin dan setan. Nah, jin dan setan itu dia menyerupai dia bukan menyerupai manusia, tetapi dia ada, ya. Jadi dia itu tidak bisa dilihat dan juga bisa dilihat oleh mata kita apabila kita memiliki kelebihan di mata kita. Jadi kita bisa lihat makhluk goib. Terus lain dari itu, kalau tidak bisa kita lihat dengan mata, kita bisa rasakan dengan adanya sesosok makhluk goib di sekitar kita. Nah, selain makhluk goib yang ada di luar kita, ada juga setan dan jin di dalam diri kita. Itu gimana sih? Mungkin adik-adik heran. Apa iya ada setan dan jin di dalam kita? Iya, ada. Nah, gimana sampai kita bisa percaya kalau ada itu benda itu di dalam diri kita? Nah, contoh seperti mama kalian menyuruh kalian untuk sholat dan kalian menunda. Itu adalah setan yang mengganggu kalian. Itu maksudnya setan yang ada di dalam diri kita. Nah, lalu di dalam akidah Islam, istilah goib mencakup banyak hal seperti kematian, rezeki, ridho, roh manusia, hari kiamat, dan lain-lain. Nah, itu juga makhluk gaib itu seperti itu, roh itu maksudnya itu seperti orang yang telah meninggalkan kita untuk selamanya, dan dia bukan bangkit sih, bisa dibilang itu kayak kita bisa melihatnya walaupun udah meninggal. Itu maksudnya makhluk gaib. Jadi adik-adik, jadi itu jangan nggak percaya kalau makhluk gaib itu tidak ada. Itu makhluk gaib itu ada, tapi kita bisa menghilangkan makhluk gaib itu dengan membaca Al-Fatihah saja, itu bisa hilang ya adik-adik. Jadi tidak perlu untuk berteriak, takut, nggak perlu, cukup baca Al-Fatihah. Adik-adik kan tentu udah tahu Al-Fatihah. Jadi itu ya penjelasan Ibu. Nah, karakteristik makhluk gaib dan perbandingannya dengan manusia diantaranya: malaikat diciptakan sebelum jin dan jin diciptakan sebelum manusia. Jadi maksud dari situ adalah sebelum adanya kita manusia itu Allah telah menciptakan jin duluan. Makanya jin itu bisa dibilang dia mengetahui bahasa kita, karena dia itu lahir sebelum kita. Kedua, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Nah, makanya adik-adik pasti pernah kan mendengar kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Itu maksudnya kita itu dari tanah. Ya, dari tanah, bukan dari langit ya adik-adik. Dan kembali ke tanah itu maksudnya kita akan meninggal dan dikubur di bawah tanah. Itu ya. Jadi
penjelasan tentang ibu tentang adanya makhluk goib. Mungkin sekiranya itu saja. Jadi ya buat adik-adik ya, harus tetap ikhtiar, harus tetap berzikir. Ya kalau adik-adik masih belum tahu apa itu zikir, ya baca aja Al-Fatihah setiap adik mau keluar rumah. Kemanapun adik-adik mau pergi tuh, baca Al-Fatihah itu sudah paling pokok. Nah, terus cara melawan setan yang ada pada diri kita, jangan hanya bisa melawan setan yang ada di luar diri kita harus juga bisa melawan setan yang ada pada diri kita. Contohnya seperti adik-adik tuh disuruh sholat, ngaji, puasa, dan lain-lain hal sebagainya, terus adik-adik malah menolak semua itu dia. Itu merupakan godaan dari setan dan juga jin. Jadi cara untuk melawan mereka itu dia, kita cukup tantang. Ya adik-adik tahu nggak tantang? Meskipun hati kita merasa malas untuk melaksanakan sholat, tapi kita tetap harus bangkit dan berdiri untuk sholat. Begitu juga mengaji dan puasa dan lain-lain. Kalau puasa, pasti adik-adik bertanya, Bu, kalau puasa gimana caranya setan ganggu kita? Nah, kalau puasa, di saat kita dalam keadaan puasa, terus kita tergoda dengan orang yang tidak berpuasa. Ya, dengan ada orang minum ais atau makan di depan kalian, terus kalian tuh tergoda dan otomatis kalian beli jajan untuk batalkan puasa kalian. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, itu merupakan godaan itu. Jadi, buat adik-adik untuk ya apalagi udah kelas 3 kan udah belajar berpuasa, sholat, mengaji kan. Jadi, ibu pesan kalian itu harus tetap kuatkan iman, kuatkan diri kalian, tantang kalian jika tantang godaan-godaan apapun jika itu mengganggu kalian untuk melaksanakan ibadah. Kemudian ketika kalian merasakan sesuatu hal yang aneh di luar sana, di luar rumah ataupun di dalam rumah sekaligus, kalian cukup baca Al-Fatihah. Tentu adik-adik tahu kan Al-Fatihah gimana. Nah, ya mungkin sekilas aja penjelasan ibu tentang makhluk gaib. Karena ibu juga masih belajar soal ini, jadi kita sama-sama belajar ya adik-adik. Nah, semoga bermanfaat buat adik-adik, menjadi inspirasi buat adik-adik, dan semoga adik-adik tetap sehat, semangat untuk belajar, jangan pantang menyerah, dan tetap ya mendapatkan nilai bagus di semester genap ini. Oke, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya, Ibu memohon maaf apabila ada kekurangan yang Ibu sampaikan, itu apapun itu, entah itu kata-kata Ibu yang mungkin menyinggungkan kalian atau perlakuan Ibu yang membuat kalian tuh tidak enak. Jadi Ibu mohon maaf atas itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.